Universitas Veteran Bangun Nusantara atau Univet Bantara merupakan perubahan bentuk atau pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Veteran Sukoharjo. IKIP Veteran Sukoharjo didirikan oleh para veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pada 28 Maret 1968. Adapun para pendiri IKIP Veteran Sukoharjo tersebut ialah Sunario AS BA, FX Sriwidodo BA, Sutasno BA, Karsono AS BA, Sukri Atmo Taruno BA, Suroso BA, Sarwoko SA, Dr. Andes Mursidi, Sulbekti. Pada mulanya, IKIP Veteran Sukoharjo merupakan cabang IKIP Veteran Jawa Tengah di Semarang dengan status terdaftar SK Dirjen Dikti tanggal 29 September 1969 nomor 174A _ DPT _1 _ 69. Dengan terbentuknya Yayasan Pembina Perguruan Veteran Sukoharjo, maka pada tanggal 9 November 1979 secara resmi IKIP Veteran Sukoharjo melepaskan diri dari IKIP Veteran Jawa Tengah Cabang Semarang. Pada tahun 1993, IKIP Veteran Sukoharjo secara resmi berubah menjadi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 _ 1993. Semenjak itulah, kampus ini memiliki visi terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai-nilai kejuangan, serta misi menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, menjalankan penelitian dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEX dan SOSBID, serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dari mana nih tadi? Dari kantin, Pak. Sudah pada kenyang semua ya? Sudah. Alhamdulillah, semoga tidak ngantuk ya. Alhamdulillah, teman-teman bisa datang di sini. Kita mau mengadakan konseling kelompok ya. Sebelumnya saya sebagai ketua kelompok di sini mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang bersedia hadir dalam kegiatan kita hari ini, yaitu konseling kelompok. Apa kabar teman-teman? Baik. Baik. Alhamdulillah. Yang pasti kenyang ya. Terus sebelum kita mulai konseling kelompok kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dulu ya. Ya Mas, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita melaksanakan konseling kelompok pada siang hari ini, lebih baik terlebih dahulu kita berdoa selesai. Terima kasih Mas sudah menemani teman-temannya untuk berdoa. Semoga konseling kelompok kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Saya sebagai ketua kelompok di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah rela untuk datang ke sini untuk mengadakan konseling kelompok ya. Untuk saling mengakrabkan diri, kita baiknya berkenalan dulu ya. Berkenalan dulu. Nanti Pak boleh mulai dari sini, nanti dari baik. Ada Mas Solar, ada Mas Hafiz, ada Mas Irfan, ada Mbak Chelsea, ada Mbak Intan sebagai anggota kelompok dalam konseling kelompok pada siang hari ini. Baik, kalian teman-teman sudah
anggota kelompok dalam upaya merubah tingkah laku ke dalam situasi secara efektif dan bertanggung jawab. Itu konseling kelompok. Jadi kita di dalam konseling kelompok ini membantu individu, tapi dalam sebuah kelompok untuk merubah suatu perilaku menjadi lebih efektif dan bertanggung jawab. Jadi perilaku itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Permasalahan yang akan dibahas ini adalah permasalahan yang danger, yang penting, yang harus segera diselesaikan, harus segera dibantu permasalahan-permasalahan ini. Jadi di sini di dalam konseling kelompok ini ada asas-asas kerahasiaan, di mana saya sebagai ketua kelompok harus bisa merahasiakan apa yang teman-teman ungkapkan. Lakukan perjanjian dulu ya, janji konseling kelompok. Janji konseling kelompok. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan menerima menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data dan keterangan lainnya yang saya terima, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Baik, sudah mengerti ya teman-teman ya? Baik, tadi kan kita sudah memperkenalkan diri. Saya sebagai ketua kelompok sudah memperkenalkan diri, teman-teman sebagai anggota kelompok sudah memperkenalkan diri. Kita sudah ada perjanjian juga. Sekarang kita memasuki tahap selanjutnya, yaitu tahap mengungkapkan permasalahan masing-masing. Ya, baik. Apakah teman-teman siap untuk memasuki tahap ini? Siap. Baik. Kira-kira siapa yang ingin mengungkapkan permasalahannya lebih dahulu? Oh iya, baik. Mbak, gimana Mbak? Kesulitan dalam manajemen waktu ya Mbak ya. Kira-kira Mbak, kira-kira kan kita sulit memanajemen waktu. Kira-kira Mbak Intan tahu nggak kenapa kok sulit memanajemen waktu itu, kenapa? Kira-kira? Dari Mbak Intan kurang bisa manajemen waktu. Dari yang lain kira-kira siapa? Ya. Kira-kira kenapa Mas? Begadang lah. Kenapa? Begadang itu ngapain Mas? Apa bersih-bersih dapur? Apa? Bermain
Mas Hafiz menceritakan permasalahan Mas Hafiz lebih dalam lagi? Kira-kira seperti apa? Untuk permasalahan yang saya alami, saya sebenarnya sering melanggar tata tertib di sekolah itu, dan saya tidak bisa mengatur waktu, jadi kurang disiplin. Kurang disiplin ya. Kekurangan disiplinnya Mas Hafiz itu berarti kan apa namanya? Sebenarnya dari diri sendiri ya, dari diri sendiri ya Mas Hafiz ya. Kenapa kok bisa kurang disiplin itu kenapa Mas kira-kira Mas? Karena sering menganggap enteng waktu, kayak dikerjakan nanti juga bisa. Oh gitu, berarti menyepelekan waktu, ya, menyepelekan waktu. Berarti kurang bisa manajemen waktu seperti Mbak Intan tadi ya. Karena selalu menerima ajakan teman, takut nggak ada teman gitu. Oh, takut nggak ada teman. Kira-kira teman-teman di sini, kalau Mas Hafiz berubah itu mau berteman nggak sama Mas Hafiz kira-kira? Mau ya Hafiz. Apa ya Mas? Seharusnya Mas Hafiz itu kita punya teman dulu, sehingga dia itu tidak terjumus pada teman-teman yang mengajak dia berbuat negatif. Baik, jadi Mas Hafiz dari Mas Soleh disarankan untuk Mas Hafiz itu pintar-pintar memilih teman, ya kan? Kan Mas Hafiz kan sudah tahu ya teman mana kira-kira yang baik, teman mana yang kira-kira yang kurang baik, yang sering mengajak ke tidak kebaikan. Itu kan Mas Hafiz bisa ya, kira-kira sudah bisa memilih ya Mas Hafiz ya. Nah, kira-kira Mas Hafiz itu mau apa namanya, mengumpulkan motivasi yang bikin Mas Hafiz itu semangat untuk mencapai perubahan gitu. Kira-kira bisa Mas Hafiz ya? Kalau selama ini sudah banyak sebenarnya juga motivasi, tapi kalau untuk aksinya, cara pengerjaannya masih ditunda-tunda. Oh gitu, berarti masih belum singkat ada video. Ini bisa teman-teman lihat video tentang dari permasalahan itu semuanya kan berawal dari diri kita. Jadi kita tidak perlu ikut-ikutan dengan orang lain ya. Ini kan karena tadi kan yang dipilih untuk melakukan untuk mengungkapkan suatu permasalahannya kan Mas Hafiz dulu ya. Jadi di sini nanti Ibu akan memberikan suatu kontrak kepada Mas Hafiz, suatu kontrak yang disebut dengan nama kontrak perilaku. Diisi dulu kontrak perilakunya buat Mas Hafiz. Ini di bawah kan ada pakai bolanya Mas Hafiz saja. Ditulis kontrak perilaku.
suatu kontrak perilaku dari Mas Hafiz ini sudah dibuat. Ini perjanjian dari Mas Hafiz. Kalau Mas Hafiz menginginkan perilaku berupa disiplin. Nah, ini sebenarnya ada beberapa instrumen yang harus teman-teman isi, tapi baiknya nanti diisi setelah kita konseling ini aja ya. Apa enggak Mas Hafiz? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Baik, sudah merasa puas Mas Hafiz? Sudah merasa lega? Lega ya Mas Hafiz ya. Dibantu sama teman-teman ya Mas Hafiz ya. Baik. Untuk teman-teman yang lain, untuk yang permasalahannya belum dibahas, nanti kita bahas pada konseling kelompok berikutnya. Apabila masih ada yang kurang mantap, nanti teman-teman bisa mengikuti konseling individu. Nanti bertemu dengan saya. Ada pertanyaan kira-kira teman-teman? Tidak ada ya. Baik, kalau begitu konseling ini kita tutup sampai di sini ya. Kita tutup sampai di sini. Untuk Mas Irfan bisa memimpin doa, Mas Irfan ya. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri konseling kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.